Hari ini di Jalan ke Surau, pengenal ulama Minangkabau, Muhammad Begitu Natsir. semangat dalam berdakwah. Semangat beliau tidak pernah berhenti. Setelah Masyumi dibubarkan dan masuk di masa Orde Baru, beliau dirikan Dewan Dakwah yang tujuannya juga menghidupkan dakwah di Indonesia dan sangat aktif mengirim para da'i di daerah-daerah pelosok sekaligus menyiapkan da'i-da'i di tengah umat. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini didukung oleh Gizi Mumin dan Habasi Oil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Meninjau tidak hanya terkenal karena keindahan danaunya dan pesona Kelok Ampe Pulau Ampe, tapi meninjau juga dikenal sebagai sebuah nagari yang melahirkan banyak orang-orang hebat, ulama-ulama terkenal seperti Buya Hamka dan ayahnya Dr. Abdul Karim Amrullah, Firdaus AN, Isa Ansari, dan Muhammad Natsir. Maka sore ini kita akan berbicara sedikit tentang perjalanan hidup Muhammad Natsir, seorang ulama sekaligus negarawan politikus. Beliau terkenal dengan partai Islam yang besar dan jaya di masanya, yaitu Partai Masyumi. Muhammad Natsir memulai pendidikan tanah Minangkabau di Alahan Panjang, kemudian sekolah di Padang, kemudian melanjutkan pendidikannya di AMS di Bandung. Sehingga ada yang menulis Muhammad Natsir bertunas di Minangkabau, berkembang di Bandung. Selesai pendidikan di AMS, Muhammad Natsir meraih nilai yang sangat tinggi. Beliau berpeluang untuk melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi ke Belanda atau di bidang hukum di Batavia. Tapi Muhammad Natsir lebih cenderung menempuh jalan dakwah. Beliau belajar dengan para ulama-ulama besar yang ada di kota Bandung dan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Dan akhirnya beliau benar-benar menekuni bidang ini. Hidup beliau adalah untuk dakwah. Tulisan-tulisan beliau sama dengan tulisan-tulisan Buya Hamka memenuhi majalah-majalah, koran-koran, dan media massa yang ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Natsir aktif dengan partai Islam, yaitu Partai Masyumi, yang berasaskan Islam. Dan partai ini meraih suara yang sangat banyak dalam pemilu 1955. Tapi amat disayangkan, di kemudian hari partai ini dibubarkan oleh Orde Lama. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Dalam sejarah hidup Muhammad Natsir ada beberapa hal yang sangat menonjol yang menjadikan nama beliau tetap dikenang. Pertama, Muhammad Natsir seorang yang begitu semangat dalam berdakwah. Semangat beliau tidak pernah berhenti. Setelah Masyumi dibubarkan dan masuk di masa Orde Baru, beliau dirikan Dewan Dakwah yang tujuannya juga menghidupkan dakwah di Indonesia dan sangat aktif mengirim para da'i di daerah-daerah pelosok sekaligus menyiapkan da'i-da'i di tengah umat. Karena beliau aktif di bidang politik, beliau sempat menjadi menteri, beliau pernah menjadi Perdana Menteri, dan beliau menjalin hubungan baik dengan pemimpin negara-negara Islam lainnya.
beliau punya kedekatan yang sangat serius dengan Raja Arab Saudi yang sangat mengagumkan. Meskipun Jepang telah keluar dari Indonesia telah meraih kemerdekaan, tapi pemimpin Jepang tetap mengenang sosok yang luar biasa, yaitu Muhammad Nasir. Sehingga ketika beliau wafat, apa kata-kata yang muncul dari Jepang? Ya, wafatnya Muhammad Nasir lebih dahsyat daripada jatuhnya bom atom Hiroshima Nagasaki. Ini menggambarkan bagaimana budi pekerti, pergaulan yang baik dari sosok Muhammad Nasir. Demikian juga Muhammad Nasir memiliki hubungan yang baik dengan kader-kader dakwah. Ya, tokoh-tokoh muda Islam banyak yang beliau siapkan untuk melanjutkan perjalanan dakwah. Sampai sekarang, buku beliau Kapita Selecta yang merupakan tulisan-tulisan beliau sejak tahun 1930 sampai tahun 1950 dibukukan. Selalu dicetak ulang karena orang ingin membaca, ingin mengetahui sosok dari Muhammad Nasir. Apalagi buku beliau yang khusus beliau tulis dengan tema dakwah, yaitu Fiqhud Dakwah. Buku ini berasal dari kursus-kursus atau pelatihan yang beliau lakukan baik setelah adanya Dewan Dakwah ataupun sebelumnya. Buku ini sampai sekarang tetap dicetak ulang. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Muhammad Nasir juga adalah sosok yang sangat tawaduk. Beliau pernah menjadi menteri, beliau pernah menjadi Perdana Menteri, bahkan di dunia Islam beliau pernah diangkat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan pernah pula diangkat Ketua Dewan Masjid se-Indonesia. Tapi penampilan beliau sederhana. Bahkan disebutkan jas beliau sudah bertambal. Gambaran kesederhanaan dalam hidup. Demikian juga kaderisasi dakwah beliau tetap jalan ya, sampai beliau wafat. Termasuk untuk ranah Minang sendiri. Kadang beliau bekerja sama dengan perantau-perantau Minang di Jakarta. Beliau datangkan beberapa anak-anak muda dari Minang. Kemudian beliau didik 2 minggu, 3 minggu. Beliau didik agar memiliki semangat dakwah, modal dakwah yang cukup. Dan kemudian para pemuda ini kembali ke Minangkabau dan menghidupkan dakwah. Salah satu murid beliau yang sekarang masih hidup adalah Buya Mas'ud Abidin. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Inilah sosok Muhammad Nasir, seorang ulama sekaligus politikus, negarawan, pemikir, dan sosok yang memiliki ruh dakwah yang luar biasa. Semoga kita bisa mentauladani dan kita sendiri juga harus terlibat dengan dakwah, karena dakwah adalah jalan hidupnya para nabi. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau, mengenal ulama Minangkabau, Muhammad Begitu Nasir. semangat dalam berdakwah. Semangat beliau tidak pernah berhenti. Setelah Masyumi dibubarkan dan masuk di masa Orde Baru, beliau dirikan Dewan Dakwah yang tujuannya juga menghidupkan dakwah di Indonesia dan sangat aktif mengirim para da'i di daerah-daerah pelosok sekaligus menyiapkan da'i-da'i di tengah umat. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini didukung oleh Gizi Bomin dan Habasi Oil.